Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai menulis teks rekon. Nah, di sini ada nggak yang masih ingat apa saja sih struktur dari teks rekon itu? Ya, strukturnya ada 4 ya. Yang pertama judul, kemudian orientasi, kemudian urutan peristiwa, dan reorientasi. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Apa saja sih unsur yang harus ada di orientasi? Lalu, apa itu reorientasi? Langkah-langkah menulis teks rekon. Langkah pertama yaitu menentukan topik. Pilih peristiwa atau pengalaman yang akan direkonstruksi. Pastikan topik yang dipilih menarik dan cukup informatif untuk diceritakan ulang. Misalnya, pengalaman pribadi, bencana alam, ataupun kejadian penting lainnya. Langkah kedua yaitu mengumpulkan informasi. Kumpulkan semua informasi penting terkait peristiwa tersebut, termasuk siapa yang terlibat, kapan, di mana, dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Kemudian, catat urutan kejadian secara detail agar nanti lebih mudah disusun dalam teks. Langkah ketiga yaitu menyusun kerangka teks. Buat kerangka dasar teks yang meliputi orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Langkah keempat yaitu revisi dan penyuntingan. Setelah selesai menulis, baca ulang teks untuk memeriksa kesalahan ejaan, tata bahasa, atau kesalahan informasi. Kemudian, revisi jika ada bagian yang kurang jelas atau perlu diperbaiki. Pastikan urutan kejadiannya sudah logis dan mudah dipahami oleh pembaca. Kaidah kebahasaan teks rekon. Yang pertama, menggunakan konjungsi temporal kata hubung waktu. Nah, konjungsi temporal berfungsi untuk mengurutkan peristiwa berdasarkan waktu. Kata-kata ini sangat penting dalam teks rekon untuk menjelaskan urutan kejadian secara kronologis. Misalnya kata setelah itu, kemudian, sebelumnya, lalu, pada akhirnya, ketika, maupun sejak. Kemudian menggunakan kalimat lampau. Nah, karena teks rekon ini menceritakan peristiwa yang sudah terjadi, maka penggunaan kalimat lampau itu menjadi sangat penting. Kemudian menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi digunakan untuk menggambarkan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh tokoh atau subjek dalam teks rekon. Misalkan kata berlari, menangis, berusaha, belajar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada menggunakan kata kerja relasional. Kata kerja relasional ini menunjukkan hubungan sebab akibat, yang mana lebih menekankan pada kata kerja yang memiliki fungsi penghubung antara subjek dan pelengkap. Artinya, kata kerja relasional menunjukkan hubungan antara subjek dan pelengkap. Nah, kata kerja relasional ini contohnya yaitu merupakan, menjadi, terdiri dari, bagian dari, berkaitan dengan, memiliki hubungan dengan, terhubung dengan. Kemudian ada penggunaan keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat membantu memberikan detail tentang kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi.
Contohnya, di pagi hari, di desa kecil itu, pada tanggal 10 Agustus, di depan rumah, di sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan kata ganti orang digunakan untuk menggantikan nama orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Misalkan kata dia, mereka, kami semua. Nah, di sini ada penggunaan deskripsi detail. Karena pada teks rekon biasanya menggunakan deskripsi yang cukup rinci mengenai peristiwa yang terjadi, termasuk keadaan lingkungan, suasana, atau reaksi emosional dari tokoh-tokoh yang terlibat. Misalkan saja pada kata kepanikan mulai menyelimuti warga desa. Nah, di sini ada penggunaan kata hubung kronologis. Selain konjungsi waktu, kata hubung kronologis lainnya juga digunakan untuk mengaitkan antar peristiwa. Contohnya pada kata selanjutnya, sementara itu. Nah, di sini kalian akan menulis teks rekon yang berkaitan dengan tema siaga kependudukan. Lalu, apa saja sih tema yang dapat dijadikan dalam teks rekon mengenai siaga kependudukan ini? Yuk kita simak. Sebelum kita mencari tahu apa saja sih tema dari siaga kependudukan, akan lebih baik kita mencari tahu terlebih dahulu apa sih siaga kependudukan itu. Nah, siaga kependudukan adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan, seperti sekolah, mengenai berbagai isu masalah atau kependudukan. Adapun tema siaga kependudukan yang bisa kalian jadikan tema dalam menulis teks rekon nih. Yang pertama, kesehatan. Misalkan tentang pola makan, gizi seimbang, vaksin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu lingkungan. Penanaman pohon, bersih-bersih, pengelolaan sampah di sekolah, dan lain-lain. Kemudian sosial, yaitu anti-bullying, dan lain-lain. Kemudian ada pendidikan, misalkan tentang sosialisasi di sekolah, kemudian tentang pentingnya pendidikan tentang kesehatan, dan lain-lain. Dan juga kalian di sini bisa mencari tema lain tentang siaga kependudukan yang akan kalian tulis. Lalu, dari tulisan teks rekon kalian tadi, maka kalian akan membuat sebuah produk nih. Kalian bisa bebas memilihnya, baik melalui bentuk tulisan. Nanti bentuk tulisan ini akan kalian buat menjadi bentuk mading. Nah, tapi bagi kalian yang suka gambar, kalian bisa mau buat cerita bergambar itu boleh. Kemudian juga boleh memilih lewat PowerPoint, video YouTube, dan lain sebagainya. Intinya, kalian bisa bebas mengekspresikan hasil tulisan teks rekon yang sudah kalian buat. Nah, di sini ada contoh teks rekon dalam bentuk tulisan. Nanti teks rekonnya akan kalian buat menjadi mading seperti ini ya. Bisa juga kalian buat dalam bentuk cerita bergambar. Misalkan saja seperti ini.